Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan qabul segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Al-Ghafur adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-35. Al-Ghafur artinya yang Maha Pengampun. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala suka memberi ampunan dengan pengampunan yang sempurna. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Dia mengampuni seluruh dosa-dosa. Di dalam Al-Quran hampir 100 kali disebutkan nama Al-Ghafur ini, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat pengampun. Di antara firman-Nya, "Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim." Artinya, beri kabar kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan firman-Nya lagi, "Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa, bahwasanya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat ini menambah kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ayat ini ayat raja, yaitu harapan. Lain halnya keadaan orang yang durjana. Begitu mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mereka makin berani melakukan dosa-dosa, karena mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Padahal kita tidak diperintahkan makin berani berbuat dosa, tetapi kita diperintahkan untuk segera meminta ampun kalau berbuat dosa. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala kita yakini Dia Maha Pengampun, suka mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepadanya. Tetapi yang perlu kita perhatikan, bagaimana caranya supaya kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai jenis dosa yang kita lakukan menuntut cara-cara tersendiri untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu dosa dengan yang lainnya ada cara masing-masing untuk bisa diampuni. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita kalau kita minta ampun dengan tata cara yang benar. Dan ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui yang diambil dari ayat suci Al-Quran. Di antaranya, pertama, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Artinya, barang siapa memperbuat kejahatan atau kezaliman terhadap diri mereka, kemudian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada dosa-dosa yang apabila kita lakukan kemudian kita istighfar atau minta ampun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa itu.
Adapun dosa-dosa yang hanya dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, yaitu membuka aurat, memandang atau bersentuhan badan dengan lawan jenis yang bukan mahram, memakan bangkai, minum arak atau obat-obatan yang memabukkan, menyakiti binatang, membaca Al-Quran sewaktu junub, memakai pakaian yang diharamkan, atau protes pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ujub, riya, takabur, hasad, marah, dan lain-lain dosa yang datang dari hati yang tidak bersih. Semuanya itu Allah akan mengampuni dengan kita meminta ampun atau mengucapkan istighfar. Yang kedua, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka barang siapa yang bertobat sesudah kezalimannya dan memperbaiki, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah dosa yang tidak cukup hanya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi ampunan. Tetapi harus ada aslah atau perbaikan, baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni, yaitu dosa-dosa yang ada sangkut paut dengan manusia. Contohnya seperti menggibah, memfitnah, mencuri, memperolok-olok orang lain, riba, dan lain-lainnya. Dosa-dosa seperti ini memerlukan aslah atau perbaikan, karena ini berurusan dengan orang lain, karena ini bersangkutan dengan orang lain. Siapa yang memperbuat dosa ini, maka selain memohon ampunan kepada Allah dengan istighfar, ia juga harus aslah, yaitu minta maaf, minta halal, minta ridha. Yang ketiga, annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Artinya, barang siapa berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang memperbuat sesuatu dosa agar diampuni, ia harus bertobat dan juga aslah. Contoh dosa di sini yaitu meninggalkan sholat fardu, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, atau menunda berhaji. Seseorang yang meninggalkan sholat atau puasa, apabila hendak bertaubat dari dosanya, maka selain mohon ampunan, ia juga harus aslah, yaitu ia harus mengqada apa yang telah ditinggalkannya. Itulah cara-cara untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, kemudian dia pula yang memberi rezeki kepada hambanya, dan si hamba berulang kali berbuat kesalahan, apabila ia minta ampun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Kenapa kita tidak mengampuni orang yang bersalah dengan kita?
Sedangkan kita sesama yang sesekali orang bersalah dengan kita, padahal kita tidak pernah memberikan rezeki kepada orang itu. Kalau ia bersalah, kenapa kita tidak memberi ampun? Jika kita beriman dengan Al-Ghafur, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni kesalahan. Orang yang tidak mau mengampuni hanya orang yang ada penyakit di dalam hati. Ada kalanya karena dendam atau marah yang bersangatan atau rasa tinggi dan lebih mulia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.